Tetapi ingat, keberhasilan yang Anda miliki, kecerdasan, kebermanfaatan, kekayaan, popularitas, tidak lepas dari doa orang tua yang susah tadi. Kebebasan menurut Bang Ahmadi Sufyan itu seperti apa? Ya, kebebasan menurut saya adalah kebebasan yang terukur. Artinya memang kita membutuhkan kebebasan, tetapi tidak ada kebebasan mutlak. Kebebasan itu. Kenapa? Karena di situ ada orang lain, di situ ada tanggung jawab. Saya ingin jadi orang bebas, kemanapun saya pergi bebas, tapi saya punya anak, saya punya istri. Itu contohnya begitu. Saya sakit hati sama Anda, misalnya. Sakit hati saya sama Jondi, saya bebas mau bantai kamu, tetapi kebebasan saya terhenti ketika ada hukum. Kalau saya nempeleng Anda, kalau saya mukul Anda, kalau saya menusuk Anda dengan senjata, maka ada kebebasan yang penting, bahwa di situ ada hukum. Nah, artinya kebebasan itu harus tetap terukur. Nah, ketika kita ada seperti itu, maka otak kita itu harus bebas, pikiran kita harus bebas, karena tidak bisa orang mengkungkung, memenjarakan pikiran. Makanya berapa banyak orang-orang hebat dulu seperti Bung Karno, Sayyid Qutb, tokoh-tokoh masa silam, tubuh mereka terpenjara, tetapi pemikiran mereka sampai hari ini tidak bisa dipenjara. Kenapa? Karena mereka terus pikiran yang bebas kemana-mana. Tuhan memberikan kita otak, pikiran, tapi Tuhan juga memberi kita hati, itu supaya seimbang. Nah, jadi itu kebebasan yang saya pahami, gitu kan. Gitu. Saya berbicara, mungkin banyak orang berbicara tentang proses dan lain sebagainya, juga berbicara tentang karir dan sebagainya. Jadi banyak orang, dan artinya tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa saya itu bisa bahagia jika saya memiliki suatu hal yang tetap yang pasti. Apakah benar? Jadi begini, ukuran itu kalau dalam ilmu pengetahuan, kebahagiaan itu ada masing-masing. 3 tahap. Ada tahapan dari kaki sampai ke pinggang. Dia bahagia hanya di kemana dia pergi, bisa ini kan biologis dia sudah merasa bahagia ketika sampai di sini, pinggang. Ada kebahagiaan lagi sampai ke leher, sampai ke dada, ke leher ini. Nah, artinya kebahagiaan dia ketika dia sudah berbuat dengan hati apa segala macam, dia sudah bahagia. Tetapi ada lagi kebahagiaan yang paling tinggi adalah di kepala. Maka dia berpikir, dia berbuat, bermanfaat. Dia sudah mati pun pemikiran dia tetap hidup. Kalau saya lebih cenderung kebahagiaan itu bukan karena saya punya mobil, bukan saya punya kebun, bukan saya punya istana, tapi kebahagiaan yang saya dapatkan, berapa banyak orang bisa memanfaatkan keberadaan saya selama sekian tahun saya hidup di dunia, dan nanti kira-kira kalau saya mati, masihkah orang menyebut nama kita dengan kebaikan-kebaikan? Oleh karena itu, menurut saya untuk mendapatkan kebahagiaan itu adalah dengan cara berbuat baik. Guru saya pernah berpesan, kita boleh gagal dalam hal apapun kecuali 2, jadi orang baik dan jadi orang bahagia. Makanya saya tidak percaya mobil bisa membuat orang bahagia. Saya tidak percaya jabatan bisa membuat orang bahagia. Saya tidak percaya popularitas bisa membuat orang bahagia. Bisa sesaat. Saya punya mobil. Dulu saya pertama kali punya mobil waktu mahasiswa. Tiap hari saya cuci mobil. Tiap hari. Saya pakai, kadang-kadang nggak ada kepentingan mau keluar itu, tapi cuma pengen pakai mobil. Tapi berapa lama kebahagiaan semu itu? Paling lama 2 minggu. Iya. Lalu ketika saya bisa mampu beli rumah, kebahagiaan itu sampai kapan? Ada batasnya.
Ternyata tapi ketika saya bisa berbuat baik, kebahagiaan itu rasa-rasanya selalu terasa. Berbuat baik. Nah, jadi jabatan, makanya kan banyak orang karena dia menganggap jabatan itu bisa membuat dia bahagia, ketika dia ingin meraih lalu tidak tercapai, dia stres. Bahasa Bangkaknya ngeret kaleng. Gila. Nah, tetapi kalau kita berpikir itu cuma jembatan. Jadikan itu kekayaan, popularitas, kemewahan itu hanya jembatan kita mencapai kebahagiaan sesungguhnya. Bukan itu kebahagiaan itu. Duit diciptakan dari mana? Kertas kan? Iya benar. Dikasih angka kan? Kalau duit hari ini dikatakan tidak laku, kau numpuk duit, apa kira bahagia kau punya duit? Nggak bahagia, bukan di situ nilai kebahagiaan. Cuma memang kita harus punya duit karena hari ini dipakai untuk alat tukar yang sah. Nah, jadi tapi jangan jadikan itu tujuan. Jadikan alat. Boleh nggak kita punya mobil? Oh, boleh banget. Kita kaya, boleh banget. Bahkan dalam Islam itu aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, bayar zakat. Yang bayar zakat siapa? Orang yang banyak duit. Yang bisa sedekah siapa? Orang kaya. Maka kau disuruh kaya. Tapi jangan jadikan kekayaan itu tujuan. Kau jabatan itu penting nggak? Penting banget. Tapi jangan jadikan jabatan itu adalah tujuan. Saya sudah jadi gubernur. Saya sudah jadi wali kota. Saya sudah jadi bupati. Inilah tujuan hidup saya selama ini. Itu bodoh. Wah, saya sudah diamanahkan ini. Ini bukan tujuan, ini alat saya untuk berbuat baik. Karena ini bisa membuat saya jatuh ke neraka, atau ini jalan saya masuk ke surga nanti. Makanya dia tidak peduli yang namanya kritikan yang menjelek-jelekan. Yang penting saya bekerja sesuai dengan amanah. Ini kan ada pejabat di Bangka Belitung, kita kritik, dia bingung, dia stres. Oh, ini menuhankan jabatan. Akhirnya dia berusaha menjaga pencitraannya. Bodoh. Itu bodoh. Sangat bodoh. Kau tugas sebagai kepala daerah, kau duduk di situ, kau lakukan apa yang bisa kau lakukan sekarang ini. Kritikan didengar, rangkul kritikan bagaimana cara. Kau perlu ajak dialog. Itu caranya. Banyak orang yang seperti itu saya lihat yang tidak siap karena menyuhankan jabatannya. Lalu belum apa-apa sudah ngomong 2 periode. Aduh, kau 1 periode tuh kau kerjakan dulu. Gitu loh, itu amanahnya. Tertulis amanahnya. Ini saya ingin bangun. Kalau kita bagus orang melihat kok. Nah, itu. Kalau orang kita bisa melihat ucapan-ucapan pejabat, kita bisa menilai dia ini jabatan ini dijadikan tujuan atau sebagai alat untuk berbuat baik. Ternyata sampai tujuan. Oh, tujuannya jabatan. Kita melihat orang kaya. Kalau ada orang kaya yang sombong, angkuh, tidak banyak sedekah, berarti kekayaannya dia jadikan tujuan. Tapi kalau ada orang kaya pemurah, orang kaya berbuat baik, berarti dia jadikan kekayaan itu cuma sebagai jembatan dia berbuat baik. Kita doakan dia makin kaya. Iya kan? Begitu. Ada orang yang pintar, dia gunakan kepintarannya untuk orang berbuat banyak. Dia sampaikan ilmunya tidak pelit dengan ilmu. Nah, berarti dia gunakan kepintarannya itu bukan tujuan. Pengetahuan itu jangan dijadikan tujuan bahwa saya akan jadi orang hebat. Apalagi pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat umum khususnya Bangka Belitung dan juga kalangan anak muda khususnya mahasiswa untuk merubah menjadi keadaan yang lebih baik. Ya, pertama pola pikir. Pola pikir harus kita rubah bahwa ketika karena ayat yang pertama kali turun dalam Al-Quran adalah Iqra. Kok bukan sholat, bukan haji, bukan zakat, bukan syahadat, bukan segala macam ya? Iqra, bacalah. Artinya sebelum kita melakukan banyak hal dan salah satu cara kita untuk sukses, maka mulailah dengan membaca. Apa yang dibaca? Kalau dalam penafsiran saya, setidaknya ada 3 hal yang perlu dibaca. 1, baca diri. Saya harus tahu kapasitas saya, supaya saya bisa jadi orang yang tahu diri. Saya harus tahu background saya harus tahu di mana saya tinggal. Baca diri. Yang kedua, baca lingkungan.
di mana saya berada, dengan siapa saya berada, baca lingkungan. Supaya kita tidak salah dalam membawa diri. Yang ketiga, baru baca kitab, baca buku. Nah, artinya supaya ada isi kepala kau. Nah, itu untuk kawan-kawan generasi muda, untuk masyarakat Bangka Belitung. Saya berpesan untuk masyarakat Bangka Belitung, jaga keharmonisan di Bangka Belitung. Aset Bangka Belitung itu bukan timah. Aset Bangka Belitung bukan sawit, bukan duren, tetapi aset atau kekayaan Bangka Belitung adalah keharmonisan masyarakatnya. Ini harus dijaga. Masyarakat harus harmonis, jaga keamanan, ketertiban masyarakat. Kita sudah bagus antara Melayu, Tionghoa, pendatang, pribumi itu bisa hidup berdampingan. Dan ini harus kita jaga. Kita punya kekayaan yang sehebat apapun, tapi kalau ini tidak kita jaga keharmonisannya, kebinekaannya, maka tidak ada gunanya kekayaan itu. Libya itu negeri yang kaya, tetapi sekarang masyarakatnya hancur lebur, kekayaan itu tidak berguna. Minyak yang mereka bangga-banggakan selama ini menjadi kekayaan yang dulu mereka digaji oleh negara rakyatnya. Sekarang mereka nggak dapat apa-apa, bahkan hidupnya susah. Kenapa? Perang antar mereka. Nah, ini kita tidak boleh terjadi. Maka jaga keharmonisan. Kau sama saya harus berbeda malah. Kita bisa berteman akrab, justru harus berbeda. Saya nikah itu karena perbedaan. Karena istri saya perempuan, saya laki-laki. Jelas berbeda. Maka saya nikah. Lahir anak karena perbedaan. Jadi perbedaan itu justru asik, justru membuat kekuatan. Maka Bangka Belitung harus menjaga perbedaan itu justru menjadi harmoni, sinergi. Ada pengkritik, ada yang dikritik. Bagaimana ini menjadi sebuah ini? Jangan dibenci. Saya kalau mengkritik pejabat, saya tidak mengkritik orangnya. Yang saya kritik adalah perilakunya, yang saya kritik adalah jabatannya. Misal saya kritik wali kota, saya kritik gubernur, saya kritik bupati. Yang saya kritik gubernurnya, wali kotanya, bupatinya. Bukan Erzaldinya, bukan Molennya, bukan Mulkannya, bukan Ibnu Salehnya, bukan Distiar Nur, bukan Sahani Saleh. Yang saya kritik jabatannya, karena mereka lagi duduk. Nah itu, jadi tolong itu dipahami. Jadi tidak membenci. Tapi kalau kau nempeleng anakku, kalau kau mengganggu keluargaku, baru berhadapan pribadi. Tapi ini jabatan antara rakyat. Nah, itu yang dipahami. Lalu untuk anak-anak muda terus berbuat, terus berkarya, gunakan nalar, otak, hati, dan kepekaan sosial. Era sekarang era digital. Manfaatkan kemampuan, bukan seberapa besar kelebihan kemampuan yang Anda miliki. Tetapi yang membuat Anda sukses, bagaimana Anda cerdas mengolah kemampuan yang ada. Kemampuan. Saya sudah banyak menulis buku. Pertanyaannya, apakah saya penulis berbakat? Belum tentu. Cuma saya mengolah kemampuan yang kecil itu terus-menerus saya asah sehingga menjadi tajam. Seperti berbakat. Padahal banyak teman-teman saya waktu masa sekolah lebih berbakat. Tetapi tidak pernah diasah. Kemampuan tidak diolah. Akhirnya yang punya karya saya, padahal kemampuannya biasa saja. Oleh karena itu, bukan seberapa besar kemampuannya, tetapi seberapa cerdas Anda mengolah kemampuan yang ada. Itu untuk anak-anak muda. Dan jangan pernah takut, jangan pernah patah semangat. Masalah pasti ada, tetapi masalah itu bukan untuk dihindari, hadapi. Karena di situ kalau Anda kuat menghadapi masalah yang ada, maka Anda teruji. Pemuda Bangka Belitung terutama harus siap hidup dalam keadaan bagaimanapun, cuaca yang bagaimanapun. Taruh di kebun dia hidup, taruh di hutan dia hidup, taruh di pulau dia hidup, taruh di kota dia hidup, taruh di kandang dia hidup, taruh di istana dia hidup. Karena dia tidak berpikir tempat. Dia berpikir bahwa saya mampu hidup, ditaruh di sini, saya berbuat begini. Jadi itu yang harus ditanamkan dalam jiwa. Makanya pola pikir yang harus dirubah. Apa pesan terakhir untuk anak-anak desa? Oh ya, pertama rasa syukur. Bersyukur kalau Anda lahir di desa. Bersyukur.
sangat bersyukur. Itu yang saya ucapkan sejak dulu. Ya Allah, saya bersyukur saya lahir dari desa. Kenapa? Karena banyak orang besar lahir itu dari desa. Iya. Banyak orang besar lahir itu dari susah. Rasa syukur. Lalu yang kedua, kalau Anda punya orang tua yang bukan siapa-siapa, seperti orang tua saya, hanya petani, sekolah cuma tamat SD, bukan orang besar, bukan orang populer, bersyukur. Andai kata Anda jadi orang cerdas, andai kata Anda jadi pejabat, andai kata Anda jadi penguasa, andai kata Anda jadi orang, bahasa dalam tanda kutip dipakai orang, andai kata Anda jadi orang kaya, berarti Anda tidak mendompleng orang tua. Tetapi ingat, keberhasilan yang Anda miliki, kecerdasan, kebermanfaatan, kekayaan, popularitas, tidak lepas dari doa orang tua yang susah tadi. Jadi bersyukur, harus bersyukur, karena kita sehat dari awal. Karena orang yang lahir di desa, itu orang sehat sudah dari awal. Justru ketika kita berasal dari desa, maka kita menunjukkan jati diri kita, di mana kita berada, kita harus siap. Oh, kalau cuma hidup susah, saya sudah biasa susah di kampung. Saya di luar negeri makan bersama orang luar negeri dengan gaya mereka. Makan dengan pejabat dengan gaya. Tapi pulang kampung ya makan juga gaya orang kampung, buka baju. Kenapa? Udah biasa. Saya datang, saya santri misalnya. Terbiasa tidur di tikar. Lalu datang ke rumah kawan yang hidupnya susah, tidur di tikar. Memang kebiasaan saya tidur di tikar. Lalu saya santri, suatu saat tidur di hotel, pules. Coba orang kaya, anaknya Bu Rizal Bakri, suruh tidur di kebun. Encok pinggangnya. Kita udah terbiasa, maka kalau orang yang sudah terbiasa hidup susah, aman udah. Aman. Saya orang kampung, tiap hari makan ikan asin. Datang ke rumah kawan, lauknya ikan asin. Makanan saya nih. Datang ke rumah kawan, lauknya ayam, sate. Wah, nambah saya makan. Jadi kita ini bisa dimanapun. Makanya orang desa itu orang yang siap hidup dalam keadaan apapun, cuaca yang bagaimanapun, dan dimanapun. Jadi bangga, tetap harus bangga, bersyukur, karena kita punya semangat. Tetapi ketika tidak tercapai apa yang kita inginkan, kita tetap bisa eksis. Harus tetap eksis. Kalau orang kampung kan, pelosok, jauh banget. Rian orang kampung, saya orang kampung. Ayo. Yang jadi masalah, kampung lewat, kota belum nyampe. Iya kan? Ini ada jenis-jenis anak muda kampung lewat, kota belum nyampe. Akhirnya apa? Gayanya tanggung. Orang kampung gaya kota. Baru 2 hari di kota udah nggak mau lagi ngomong bahasa kampung. Ini ngamalin ilmu apa? Sering kali kayak gitu. Saya tidak pernah ngomong saya orang kota Pangkal Pinang, nggak pernah. Selalu saya ngomong saya orang kampung Kemuji. Kenapa? Karena saya sangat bangga berasal dari kampung. Kau harus bangga lahir dari kampung. Makanya saya selalu nanya, dari mana? Ini kadang-kala dia menyebut nama kampungnya, dia jadi malu. Berarti dia nggak bersyukur. Kalau saya bersyukur banget. Makanya kalau Anda punya nilai kampung, tapi tidak boleh kampungan. Jadi buat kawan-kawan sesama orang kampung, bangga. Cintai kampungmu, tunjukin bahwa kamu orang kampung yang bisa hebat, bukan orang kampung yang kampungan. Banyak orang kampung tinggal di kampung tetapi dia tidak kampungan. Di kampung-kampung orang pintar tinggalnya di kampung, ke kota sebulan sekali, tahun sekali, tapi daya nalarnya bagus. Nah itu orang kampung yang pintar. Nah ini ada orang lahir di kota, tinggal di kota tapi kampungan, banyak. Pejabat-pejabat kita banyak yang kampungan. Orang kota tuh kampungan tuh. Saya ngomong apa adanya. Kalau nalarnya tidak nyampe, lalu dia duduk di posisi yang tinggi, perilaku kepemimpinannya kampungan, berarti itu orang kota yang kampungan. Nah kalau kita kan orang kampung, bukan kampungan. Kamu orang kampung, tapi nggak kampungan. Kita berbeda, tapi kita bisa bersinergi. Nah itu baru hebat. Jadi
Itu pesan saya buat adik-adik, pola pikir harus dirubah, banyak bergaul dengan banyak orang, jangan melihat perbedaannya. Tapi ilmu apa yang bisa saya dapatkan dari orang tersebut, apa yang bisa saya kerja bersama. Karena saya tidak tahu saya sukses bersama siapa, saya sukses di bidang apa. Saya nggak tahu sampai hari ini saya ini nanti jadi apa, saya ini sukses atau tidak, sukses bersama siapa, saya nggak tahu. Maka siapapun yang mau berteman sama saya, alhamdulillah. Bisa jadi Anda yang baru ketemu saya beberapa kali, ternyata Anda yang membuat saya sukses. Saya nggak tahu loh. Saya nggak tahu, sehingga tidak ada alasan saya untuk membenci Anda. Tidak ada alasan saya untuk memusuhi Anda. Karena saya nggak tahu bahwa Anda ternyata ditaruh Tuhan untuk jalan saya mencapai sukses. Nggak tahu saya. Karena saya wayang, dalangnya Tuhan. Nah, itu aja. Bilang. Oke, teman-teman semua, mungkin sekian diskusi kita pada kali ini. Terima kasih. Sama-sama, saya yang terima kasih juga. Sudah sangat memotivasi untuk kita semua. Semoga dengan taat. Dan jika ada kesalahan, saya mohon maaf dengan penyampaian. Berawal saya mengampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.